Shalom, puji nama Tuhan kalau pada sore malam hari ini kita bisa bersama-sama di dalam ibadah kaum muda, dan biarlah kasih Kristus menyertai kita semua. Kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu bagi kami, bahkan penyertaan-Mu hari ke hari, pemeliharaan iman kepada kami sehingga kami boleh mempertahankan hidup ini bersama dengan-Mu atas pertolongan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami percayakan Tuhan ibadah pada malam hari ini khususnya pada para kaum muda Tuhan, dan kami sendirian di tempat ini kami boleh sungguh-sungguh tetap menyadari bahwa hidup ini adalah kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu lah kita boleh menjalani hidup ini sampai saat ini. Bahkan kami percaya dengan iman ke depan pun kami tidak pernah terlepas daripada kemurahan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami kaum muda dan kami sendiri yang membawakan firman-Mu, supaya kami tetap teguh di dalam Engkau, mengerti akan kehendak-Mu dan melakukan setiap kehendak-Mu dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu iman, supaya kami menjalaninya dengan iman percaya kepada-Mu secara. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Shalom, mari kita sama-sama memulai ibadah ini dengan satu tema Yusuf muda, pemimpi. Yusuf muda adalah seorang pemimpi, ya. Kita baca dimulai dari Kejadian 25, Kejadian 30 ayat 23 hingga ke 24. Kita mulai Yusuf ini dengan satu cerita di awal dengan kelahirannya. Kita baca di 23-24 di pasal 30. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Ya. Bapak dan Ibu, kaum muda dan kaum mudi, ya, pada sore malam hari ini kita belajar bahwa sesuatu kehidupan tidak pernah langsung menjadi tua. Suatu kehidupan tidak pernah menjadi langsung seorang pemuda. Semuanya melewati satu aturan yang jelas yang Tuhan berikan, yaitu lewat kelahiran, hidup dengan seorang anak-anak, remaja, pemuda, ya, hingga pada akhirnya pada umur tua. Nah, kita lihat Yusuf ini, ya, dia lahir dari satu wanita, yaitu Rahel, istri daripada Yakub, dan dia lahir dengan keadaan yang normal, biasa. Lahir dari seorang Yakub yang cukup memiliki kemampuan dan kekayaan dan hidup yang benar. Dan Yakub memiliki anak 12 orang, ya. Salah satunya adalah Yusuf, ya. Anak yang pertama dihasilkan dari Lea. Lea memiliki budak yang diserahkan kepada Yakub, ya. Dan akhirnya juga Rahel memiliki budak yang diserahkan kepada Yakub menjadi istri yang ketiga, dan yang keempat adalah Rahel. Ya, yang akhirnya 4 orang ini memiliki 12 anak. Nah, sekarang kita harus belajar bagaimana Yakub itu hidup di dalam kehidupannya. Kita harus tahu ceritanya Yusuf, ya. Yusuf memiliki kehidupan yang mewah dan hidup yang layak sebagai seorang anak yang sangat dikasihi oleh orang tuanya, yaitu Yakub. Sehingga kalau dikatakan di dalam ayat-ayat yang lebih lanjut di cerita ini, saya tidak perlu membacakan, saking cintanya Yakub dia memberikan baju-baju yang indah bagi Yusuf anaknya yang dikasihinya. Sehingga Yusuf ini memperoleh satu kemanjahan di dalam hidupnya. Nah, tetapi ya dimulai dari itu. Dan yang kedua, kalau kita baca Kejadian 37, ya 37, Kejadian 37 ayat yang ketiga dan keempat,
Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-8 ya. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Karena itu mimpi daripada Yusuf ya yang disampaikan, raja atas kami, apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula, yaitu Yusuf memimpikan pula, yang menceritakan kepada saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Artinya ada 2 poin yang diterima oleh Yusuf di dalam masa mudanya. Ya, yaitu yang pertama, dia dibencinya karena ada rasa iri karena dia disayang oleh orang tuanya. Seringkali kita kehidupan kaum muda pun, kehidupan seorang anak pun, atau seorang pribadi pun akan mengalami hal-hal yang mungkin seperti ini. Ada orang lain yang iri melihat kita. Ada orang lain yang melihat kita mendapatkan lebih daripada yang lain. Dia menjadikan merasa iri dan tidak nyaman. Dan yang kedua, dia benci karena apa? Karena mimpi-mimpi daripada Yusuf, di mana masa mudanya Yusuf dipenuhi dengan mimpi, 2 hal mimpi yang dimimpikan oleh Yusuf, yang menunjukkan bagi saudara-saudaranya suatu hari, saudaranya akan tunduk kepada dia. Memang mimpi ini hanya mungkin pada saat itu sekedar mimpi yang lewat. Tetapi Bapak dan Ibu dan kaum muda dan kaum mudi ya, yang melihat YouTube ini juga di rumah masing-masing, kita harus sadar bahwa kita ini tidak pernah terlepas satu hal. Yang mulai kemarin hari Rebu saya sampaikan Esau, dan kemarin saya sampaikan tentang Yakub, dan hari ini ke anak Yakub yaitu Yusuf, ya, bahwa tidak ada satupun hal yang terlepas daripada kedaulatan Allah menetapkan ciptaannya. Tidak ada yang kebetulan. Seringkali kita anak-anak Tuhan berkata begini, hidup ini sebagai orang Kristen kita mengimani tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi adalah kehendak dan rencananya. Dan itu pasti dan pasti. Tapi apakah kita mengimani kata-kata itu di dalam pikiran kita dan tindakan kita di dalam alam kehidupan kita di dunia ini? Memang betul, saya meyakini tidak ada yang kebetulan. Karena rencana Allah itu sudah ada sejak sebelum dunia ini diciptakan. Dan salah satunya kita melihat cerita daripada Yusuf ini, ya, yang dimulai dari kehidupan Yakub dan Esau sebelumnya anaknya Ishak. Ya, kita tahu bahwa Yusuf ini pun juga kehidupannya tidak kebetulan. Semuanya terarah dan rapi menuju kepada titik akhirnya. Kalau kita lihat dari kehidupan Yusuf yang muda ini, dan di saat itu sekitar umur 17 tahun, dan di mana pada akhirnya dengan sikap daripada saudaranya, ya, Yusuf ini dibuang ke dalam sumur, diangkatnya dari sumur dan dijualnya ke orang Midian, dan oleh orang Midian dibawanya ke Mesir. Langkah pertama yang Yusuf rasakan di dalam kehidupan masa mudanya, umur 17 tahun, bukan sesuatu yang nyaman, tetapi setelah dia dimanja dan diberikan kesayangan oleh orang tuanya, bahkan baju yang terindah diberikan, dia melepaskan semuanya itu dengan terpaksa. Kenapa? Dipaksa oleh saudaranya dan dijual ke orang Midian. Dia boleh menikmati hidupnya terlunta-lunta dan boleh menikmati hidupnya dengan kesengsaraan. Dan dijualnya ke Potifar. Tetapi
Dikatakan di dalam ayat Alkitab ini juga, di dalam rumah Potifar pun Tuhan menyertainya dan memberkatinya Yusuf ini. Di dalam kelemahannya. Apa yang dialami oleh Yusuf? Di dalam penyertaan Allah, bukan dia memperoleh semua seperti kembali ke semula pakaian yang indah dan kemanjaan hidup sebagai anak muda. Kita kadang-kadang sebagai anak muda menuntut semuanya ideal. Apalagi zaman sekarang ini keidealan kita untuk menuntut rasa ideal dan rasa puas untuk diri sendiri itu jauh lebih tinggi daripada beberapa tahun yang lalu. Karena semuanya lebih mudah untuk kita peroleh. Dengan teknologi yang tinggi, kita tanpa sadar dibawa kepada kemudahan dan kemudahan dan kemudahan. Dan kemudahan dan kemudahan inilah yang tidak kita sadari itu memanjakan diri kita sebagai seorang muda, termasuk para orang tua. Tetapi khususnya para pemuda yang lebih bisa menikmati, karena apa? Dari gaya dan hidup dan kemudahannya, itu boleh menikmati kemanjaan ini lebih nyaman. Bermain game ya dengan bahasa-bahasa yang untuk orang tua sulit untuk dimengerti karena bahasa teknologi game atau teknologi daripada digital medsos atau apapun, kita sulit sebagai orang tua, tetapi orang pemuda atau pemudi lebih mudah untuk mengikutinya. Sehingga rasa kenikmatan untuk mengikuti teknologi yang maju ini, itu membuat kemanjaan tersendiri. Kenikmatan dunia. Nah, itu pun dirasakan oleh Yusuf. Tetapi dia harus menerima keberadaannya. Kemudahannya dilewati dengan hidup yang tidak nyaman. Dia di rumah Potifar disertai oleh Allah, diberkatinya dia hidup dan dipercaya oleh Potifar. Dan semua satu rumah di dalam keadaan rumah Potifar yang kaya ini sebagai pengawal istana, kepala pengawal istana, diberikan kepada Yusuf semuanya hak kuasa penuh, selain istrinya saja yang tidak diberikan kepada Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Apakah berhenti proses kehidupan seorang Yusuf yang muda di umur 17-an lebih ini? Tidak. Yusuf yang muda, pemuda ini melewati hidup yang tidak nyaman lagi, digodanya karena dia cukup, ya bukan cukup, sangat menarik, ya, parasnya cakep. Nah, digodanya oleh istri Potifar, ibu Potifar. Dan diganggunya dan ingin diajak bersama-sama melakukan hubungan yang tidak benar. Dan akhirnya Yusuf muda ini yang tetap di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaannya, dia memegang satu, percaya kepada Allah dan kebenarannya, dan dia melakukannya di dalam hidupnya. Apa yang diperolehnya? Nyaman? Tidak. Akhirnya suatu saat dia waktu dikejar, bajunya lepas. Dan dia difitnah oleh istrinya bahwa dia ingin memperlakukan yang tidak benar kepada istri Potifar. Akhirnya Potifar menyerahkan si Yusuf muda ini masuk ke penjara. Belum lengkap hidup si Yusuf ini melewati hari-harinya. Kadang-kadang kita para muda mungkin kita bertanya-tanya, kenapa pandemi ini lewat di masa-masa saya masih muda? Yang harusnya saya bebas kemanapun, saya merasakan kehidupan kemudahan saya dengan peluyuran ke kiri ke kanan, menikmati hari ke hari dengan kebahagiaan yang bebas, menjalani hidup dengan tanpa ada kekangan, pakai masker seperti mulut kita ditutup seperti dibrangus, ya. Terus kemana-mana kita harus pakai semacam ritual, cuci tangan ini dan itu, tidak boleh berdempetan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kemudian kita rasanya kurang bebas. Karena apa? Keberadaan yang mengekang kehidupan kita para kaum muda. Orang tua aja merasakan kesulitan untuk melewati itu. Meskipun tanggung jawab orang tua jauh lebih besar. Karena seorang tua harus membawa dirinya untuk mendidik anak-anaknya. Tapi para pemuda harus menjalani seperti ini. Saya perhatikan di TV dimanapun juga keberadaan para kaum muda ini yang lebih merasakan kebebasannya terkekang, dia ingin menikmati, makanya pelan-pelan
caranya sembunyi-sembunyi, dia ingin masuk ke kafe, ingin masuk menikmati sejenak minum kopi dengan teman-temannya. Sehingga tempat-tempat seperti itu masih bisa. Tapi itulah yang kenyataannya, Yusuf ini masuk ke penjara, dan di dalam penjara Tuhan juga memberkati, menyertainya. Sehingga kepala penjara mempercayai dia. Sampai satu hari dia mulai menjalani satu kehidupan yang baru, yaitu ada seorang juru minum dan juru roti yang dipenjarakan. Dan dua orang ini bermimpi dan diceritakan kepada Yusuf, dan Yusuf mengartikannya. Bahwa 3 hari lagi, ya, yang juru roti akan menikmati kematiannya. Tetapi juru minum akan menikmati kebahagiaannya karena kembali kepada penugasannya, yaitu menjadi juru minum raja lagi, Firaun. Dan pada akhirnya dia menitipkan, tolong Pak Roti, misalnya dipanggil Pak Roti ya, ingat saya ya, dan Pak juru minum ingat saya ya, kalau nanti keluar, kamu akan keluar dua-duanya, tapi kalau kamu keluar, tolong ingat saya masih di dalam penjara. Tapi apa yang dilakukan oleh dua orang ini waktu keluar? Yang melupakan. Seringkali dalam hidup kita ini, di dalam masa muda kita ataupun masa-masa sekarang pun, bagi saya pun orang tua pun, kita kadang-kadang memiliki sahabat atau seseorang yang baik pun bisa terhilang. Mungkin ya karena kesalahan kita. Atau mungkin tanpa kesalahan kita, kesalahan keadaan. Ataupun karena keadaan orang yang meninggalkan kita. Jadi serba mungkin keberadaan ini. Dan akhirnya singkat cerita kalau kita baca di cerita Kejadian ya, pasal 39, kita buka pasal 39. Pasal 39 kita buka. Bagaimana di pasal 39 ini, Firaun mengatakan di dalam hidupnya dia, atau menyampaikan di dalam hidupnya, dia bermimpi. Pada saat dia bermimpi, tidak ada satupun di tempat di daerah Mesir ini, di kerajaannya dia, yang bisa mengartikan mimpi ini. Kebetulankah itu? Saya bilang tidak. Tidak ada satupun yang bisa mengerti akan menebak mimpi daripada Firaun. Firaun bermimpi ada 7 lembu yang gemuk. Dan setelah itu ada yang keluar dari sungai Nil, 7 lembu yang kurus, dan 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Mimpi yang kedua tentang bule daripada gandum. Yang gemuk keluar ya 7 belai dan dimakan oleh yang kurus. Akhirnya dia kebingungan dengan arti itu, akhirnya singkat cerita, ya juru minum ini menyampaikan kepada Firaun, kalau ada satu orang yang bisa mengartikan itu mimpi. Seperti saya ini juga pernah diartikan mimpi saya. Akhirnya singkat cerita Firaun memanggil Yusuf. Dan Yusuf bisa menebak 7 lembu itu memiliki arti yang gemuk adalah 7 tahun kehidupan Mesir yang berlimpah-limpah. Dan 7 lembu yang kurus itu menunjukkan bahwa 7 tahun, setelah 7 tahun kebaikan buat negara Mesir, kemakmuran buat Mesir, ya, yang berlimpah-limpah, 7 tahun kemudian akan menikmati kehidupan yang sengsara dan kelaparan. Dan 7 tahun yang kedua ini betul-betul akan menghabiskan semuanya keberadaan yang bahagia tadi itu, yang kemakmuran itu. Akhirnya Firaun mencari orang yang mampu untuk melakukan itu, dan terpilihlah Yusuf. Kebetulan lagi? Tidak. Kalau Yusuf muda di umur 17 tahun, dia berpikir gini, masa depanku besok jadi apa ya? Sama dengan kita para kaum muda, saya pun juga pernah jadi orang muda pun,
Kita berpikir besok ini aku ini mau jadi apa ya? Apa terus begini? Apa terus seperti ini hidup saya? Apa terus dengan pelayanan saya dengan yang seperti ini? Apakah benar kehidupan ini akan berlanjut sampai hari tua? Saya tetap ya bekerja dengan orang lain atau saya tetap begini terus melaluinya hidup ini tanpa ada sesuatu yang bisa dibayangkan dengan kebaikan dan keindahan. Yusuf pun juga merasakan itu. Dia dari anak orang kaya, orang yang mampu, yang dimanja dan hidupnya bahagia, bahkan disayang oleh orang tuanya secara khusus di antara anak-anak yang lain, tetapi kenyataannya dia boleh melewati saat demi saat. Umur berapa? Pada saat dia bertemu Firaun itu umur 30. Alkitab yang cerita. Umur 30. Di ayat yang ke-46, di 41 ayat ke-46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Umur 30. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, waktu dia dimulai dibuang, ya, itu umur dia 17 tahun. Jadi 13 tahun dia mulai menjalani hidupnya, bergejolak, dan hidupnya berjibaku dengan keberadaan yang tidak nyaman itu. Tapi ini kaum muda, salah satu contoh Yusuf muda ini, Yusuf yang betul-betul tekun dan teguh di dalam perjalanan hidupnya. Meskipun dia melaluinya dengan seperti itu, dan pada akhirnya pada usia 30 diangkatnya lah dia menjadi orang kedua di Firaun. Satu ke satu dan satu ke satu. Saudara-saudara boleh merasakan bahwa ini kelihatannya sepertinya berjalan seakan-akan cerita dari awal sampai pada akhirnya. Seperti kita juga seringkali dalam hidup ini menganggap bahwa hidup ini cerita. Hari ini saya begini, besok begini, lusa begini, minggu depan begini, bulan depan begini, tahun depan begini, 5 tahun lagi begini. Seperti cerita. Dan bahkan kita banyak sekali melihat bahwa cerita ini meskipun kita tidak bisa melihatnya ke depan dengan pasti, tapi ke belakang kita bisa melihatnya dengan pasti. Kenapa? Kita sudah jalani. Kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita lewati, tetapi saat sudah melewatinya, kita baru sadar, oh iya, yang lalu itu ternyata saya begini dan begini dan begini. Indah, susah, senang, sedih yang saya lewati. Sepertinya pujian yang sering saya nyanyikan pribadi juga maupun di depan jemaat, indah rencanamu. Dulu aku tak tahu, sekarang saya tahu. Tapi apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa cerita dari awal kelahiran sampai pada titik terakhir, Allah itu menyertai kita? Sudah memilih kita dan menentukan kita? Memang kita diberikan satu karunia anugerah, yaitu keselamatan. Bagi kaum muda pun imani bahwa keselamatan itu datang sebagai anugerah bagi kita setiap orang pilihannya. Tetapi apakah keselamatan itu titik awal dan titik akhir dari kehidupan kita? Tidak. Saudara kaum muda harus boleh mengimani keselamatan adalah tiket awal yang Tuhan berikan dan pasti untuk menuju ke belakangnya. Kalau kita dipilihnya, kita akan menikmati seperti Yusuf, pemeliharaan hari ke harinya. Sampai meskipun dia masuk ke dalam sumur, keluar dari sumur, ya, masuk ke Potifar, sampai dari Potifar masuk ke penjara. Semuanya dia dilewati, Tuhan menyertainya. Di dalam segala kelemahannya Tuhan menyertainya. Di dalam segala kesengsaranya Tuhan menyertainya. Dan bagi umat pilihan, bagi para pemuda, jangan khawatir, masa depanmu kalau engkau dipilihnya dan engkau mengakui dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan benar. Kenapa kok saya katakan dengan benar? Karena banyak orang bertanya kepada saya, Pak, apakah keselamatan itu bisa hilang? Tidak. Anugerah keselamatan satu kali terjadi dan turun dan diberkatilah orang yang dipilihnya. Mendapatkan anugerah keselamatan tidak pernah akan hilang. Tetapi pertanyaannya, apakah kaum muda atau para orang itu mendapatkan keselamatan dengan cara yang benar, yaitu memang dianugerahkan? Ini pertanyaannya. Belum tentu yang di dalam gereja
di dalam ibadah kita itu memperoleh semua anugerah yang sama. Karena pilihannya tetap pada Allah. Seperti seorang penjunan yang Tuhan berikan contoh, dia membuat satu dari benda-benda dari tanah liat, apa yang mau dibuat? Macam-macam. Kalau dia tidak cocok dan dia merasa tidak benar, ya dirusaknya dan dibuangnya. Hati-hatilah di dalam hidup ini, semuanya adalah satu kebenaran yang Tuhan sudah tentukan. Tapi apa tugas kita, para kaum muda? Tugas kita harusnya meresponnya dengan benar. Ini yang saya perlu tekankan di sore hari ini. Yusuf bercerita di dalam kehidupannya seperti ini. Tapi respon Yusuf, di dalam kehidupannya dia memiliki respon yang bertanggung jawab, melakukan setiap apapun yang ada sebagai anugerah Allah yang diberikan kepada dia kerjakan dengan tanggung jawab. Sampai pada akhirnya dia memperoleh kemampuan, kekuasaan sebagai orang kedua di Firaun, ya, dia pun menjalankan itu dengan tanggung jawab. Satu hal yang indah kalau kita para kaum muda menyadari hal ini, bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan. Salah satunya yang terutama dalam hidup ini adalah anugerah keselamatan yang sudah Tuhan janjikan dan sudah ada dan termeterai di hidup kita. Dan itu harus dikerjakan, dibuai di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya pada akhir kehidupan kita, pada titik tertentu yang Tuhan sudah tentukan, kita dipanggilnya dan Yesus Kristus menyempurnakan kehidupan kita menjadi kehidupan yang memperoleh keselamatan secara sempurna. Dan biarlah ini menjadi satu pedoman bagi kehidupan kita. Jangan membiarkan hidup ini dengan respon yang salah. Meskipun kita jatuh di dalam dosa, kita dalam melangkah dalam hal tertentu kita bisa salah. Tapi ingatlah, Allah menyertai kita. Kembalilah ke dalam tangan Tuhan di dalam perjalanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Yusuf. Meskipun keadaannya luar biasa ditekannya, bahkan difitnahnya oleh istri Potifar yang dia tidak melakukan apapun, seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan hidupnya Yusuf. Tapi pada akhirnya, dengan lika-liku kehidupannya, dengan dinamika kehidupannya, pada akhirnya pemeliharaan Tuhan itu lebih nyata. Sehingga Yusuf muda, bukan menjadi Yusuf muda yang pertama di umur 17, tapi di usia 30, dia boleh menikmatinya. Kita baca pasal yang terakhir, ayat yang terakhir yang kita akan baca di 50, Kejadian 50. Inilah sikap Yusuf yang perlu kita tiru lebih dalam di dalam kehidupan kita. Kita baca di pasal yang ke-50 di kitab Kejadian, kita baca di ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, saudara-saudara Yusuf mengatakan kepada Yusuf, kami datang untuk menjadi budakmu. Karena apa? Kesadaran akan saudaranya terhadap dia punya kesalahan. Karena dia dulu membuang Yusuf. Ya, apa yang dikatakan oleh Yusuf? Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Kesadaran Yusuf yang luar biasa. Kalau para pemuda menyadari hal ini, apakah aku ini Allah? Pengganti Allah. Jangankan menjadi Allah, pengganti Allah pun tidak ada di dalam hati Yusuf muda ini. Tetapi sekarang anak kaum muda sering mengatakan bahwa Allahku ya kenikmatan, kehidupan yang ada, handphone yang ada, seperti berhala kita, kepuasan bagi kehidupan kita. Itulah yang menjadi utama. Sehingga kita kadang-kadang tanpa kita sadar menjalani hidup ini, Allahnya nomor 2. Nah, tetapi Yusuf mengatakan, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Lanjut ke 20, memang kamu telah meraka-rakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah meraka-rakakannya untuk kebaikan. Dengan maksud, ini yang penting ya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu, demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang perlu saya tekankan, dengan maksud melakukan seperti ini yang terjadi sekarang ini, yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya mengajak kaum muda dan kita semua, kita ada bukan untuk diri sendiri. Kadang kita harus menikmati semua pergolakan hidup ini. Pelayanan kita, atau mungkin di dalam pekerjaan kita, atau di dalam keadaan kita yang mungkin di saat-saat tertentu kita dibuat rendah sekali. Tapi ingat, hidup saya, bagi saudara juga sebagai saudari, pemuda-pemudi, kita bukan berhenti hanya untuk itu. Kita hidup, dan pada akhirnya seluruh kehidupan kita berguna bagi suatu bangsa yang besar. Artinya, suatu bangsa besar bukan hanya berhenti di bangsa Indonesia atau bangsa di luar negeri, tapi pengertiannya kita berguna untuk banyaknya orang di sekitar kita. Supaya banyaknya orang ini boleh menikmati kasih karunia pengertian akan firman Tuhan ini dan mengaku Yesus sebagai juru selamat dan hidup benar, menjalani keselamatan yang sudah Tuhan berikan, sehingga pada akhirnya mereka juga boleh ditebusnya dosa-dosanya dan memperoleh penyempurnaan dari Yesus Kristus di akhir kehidupannya. Kalau itu Tuhan tentukan dan Tuhan pilihkan dan sesuai dengan rencananya. Indah sekali menjadi anak Tuhan. Oleh karena itu, saya hanya menyampaikan jangan takut hidup ini dengan ada apapun yang terjadi. Karena Tuhan itu Maha tahu dan Dia tahu kita semua. Lewati jalan ini. Meskipun kita tidak bisa meloncat, hanya setapak kecil, satu langkah, tidak apa-apa. Hiduplah dengan apa yang Tuhan inginkan. Meskipun kita jatuh terperosok dan jatuh ke dalam jurang pun, Tuhan akan memelihara dan mengangkat kita kembali. Keterperosokan kita, supaya kita menyadari bahwa kita manusia yang berdosa, yang hidup tidak pernah sempurna. Tapi biarlah dengan iman percaya, Allah menolong kita, mengangkat kita, menopang kita, dan memberikan kita jalan kembali lurus ke depan. Jatuh lagi, Tuhan angkat lagi. Karena Tuhan akan tetap memelihara bagi setiap orang pilihannya dan tidak pernah ditinggalkannya. Sedetik pun Tuhan tetap menjaga kita. Oleh karena itu, biarlah keadaan pandemi ini bukan menjadi momok bagi kita. Ya, penetapan yang saya ceritakan, kedaulatan Allah yang saya ceritakan sekelumit ini, ya, bukan menakutkan bagi kita. Bahkan kita bersyukur kalau Allah itu berdaulat. Kita bersyukur Allah menetapkan bagi kita semua. Dan kita bersyukur karena Allah memelihara kehidupan kita dengan Roh Kudus selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu bagi kami pengertian yang indah supaya kami boleh mengikut Engkau dengan benar. Karena kami tahu Tuhan, keberadaan kami selalu ingin lari daripada Engkau. Ingin memuaskan diri kami sendiri dengan kepentingan kami sendiri. Tapi Engkau ajar kepada kami untuk mengingatkan kami, bahkan memukul kami, bahkan menghukum kami untuk kami kembali ke dalam tangan-Mu. Supaya kami tetap di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih, Allah yang memperhatikan, peduli akan setiap anak-anak-Mu sehingga kami dipeliharanya oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya atas semuanya boleh terjadi, tidak pernah terlepas daripada rencana-Mu yang indah bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.